jadi cari cewek lain di belakang dia gitu. Pokoknya maaf banget kalau misalkan si Mbak S ini lihat ya, aduh. Gue Kacau sih. naruh rasa percaya, gue sayang banget gitu sama dia. Sampai gue dikecewain loh kayak gini. Kenapa gitu? Lu kenapa selingkuh? Oke, jadi kalian bisa say hi dulu, bisa kenalan dulu. Nah, tema hari ini kita tuh tentang perselingkuhan. Halo, nama aku Halo. Susi. Ini sebelah siapa ya? Oke, nama aku Vikram. Oke. Oh iya, aku mau nanya dong sama lo. Pernah gak sih lu diselingkuhin atau lu pernah selingkuh gitu? Ceritain dong. Ini gue pernah selingkuh. Kenapa bisa selingkuh? Ini masalahnya kompleks banget. Jadi aku tuh dia tuh mengidap penyakit yang lumayan menular dan itu salah satu yang berbahaya. Jadi penyakit TBC gitu. Dia tuh ngedadak berat badannya turun banget gitu. Dan itu ngebuat orang tuanya tuh nyangka kalau penyebab dia sakit itu pernah sama aku gitu. Padahal itu tuh enggak. Jadi keluarganya tuh jadi benci gitu sama aku. Kenapa lu harus ninggalin dia gitu aja? Jelas-jelas kan dia sakit. Harusnya tuh lu support dong gitu. Namanya kan dia cewek lu gitu. Nah, jadi orang tuanya tuh kayak maki-maki aku gitu loh. Jadi yang tadinya baik nih, hubungan kita normal, enak banget. Dia sakit, ketahuan dokter diagnosa penyakit TBC. Jadi nyangkanya tertular dari aku gitu. Jadi si orang tuanya kan emang mungkin awam gitu, awam penyakit itu. Jadi nyangkanya ke aku. Dan papanya itu dari pertama kita punya hubungan, nggak pernah tuh kayak tatapan muka setiap saya main ke rumahnya gitu. Nggak pernah tuh kayak salam atau nyapa gitu. Terus itu alasan lu buat lu selingkuh gitu. Lu ninggalin cewek ini terus lu nyari cewek lain yang lebih oke gitu. Bentar. Santai dulu ya. Aduh. Coba greget dengernya. Enggak. Makanya mungkin agak gugup nih. Santai dulu. Oke. Kalau ini true Relax story aja ini. loh. Aduh. Ibaratnya kayak kita nggak syuting gitu loh, kayak debat-debat aja gitu. Wah. Oke. Kalau kita kayak ngerasanya lagi syuting tuh gugup, kayak biasa aja. Anggap aja kita lagi ngobrol biasa gitu. Ya. Ya, oke. Bentar nih. Oke. Harus Ulang santai lagi dulu nih, ya Kak. kayaknya. Nah, jadi waktu itu kan emang ada jarak gitu, ada breaknya. Jadi hubungan kita itu break dulu kata si ceweknya, tapi belum putus. Kita masih kabar-kabaran, masih kayak biasa. Tapi di situ aku kan kayak pengen bucin gitu, pengen ada temen. Jadi kemana-mana ada ya kayak main. Nah dia tuh nggak bisa, harus istirahat karena dia tuh penyembuhannya kan 6 bulan, harus berobat selama 6 bulan. Dan itu harus istirahat. Tapi pertanyaan gue, lu sayang nggak sih sama si cewek ini? Nah ini rada gue bego kayaknya sih. Jadi maaf ya. Oke, jelasin aja. Jadi ego buat bucinnya tuh tinggi banget karena selama SMA nih gak pernah nemuin atau bucin gitu. Dan itu bucin tapi di tengah jalan gitu. Jadi maksudnya gini loh, kan aku lagi bucin nih sama si cewek Mbak S ini, inisialnya S ya, Mbak S ini. Nah dia tiba-tiba pas aku menggebu-gebu pengen bucin, dianya malah gak ada gitu. Jadi paham gak sih? Paham, I see. Nah, Tapi dia nggak nggak harus juga dong selingkuh gitu dong. Maksudnya Nah. sakit juga, lu nggak mikirin apa dia lagi sakit. Iya, Terus dia lagi ngelawan penyakitnya gitu, lu kenapa harus selingkuh? Harusnya lu support dong. Nah harusnya kan pas lagi dia masa penyembuhan selama 6 bulan itu harusnya ditemenin dong kan ya. Tapi di situ orang tuanya sih
orang tuanya ngelarang buat Vikram ngejenguk ke rumahnya. Papahnya juga kayak sinis gitu. Gak tahu kenapa dari awal kita hubungan nih, dari awalnya fine-fine aja. Kalau papanya ini emang dari awal ke aku tuh kayak enggak banget gitu. Jadi ke akunya tuh kayak ngasih jarak. Tapi kenapa lu nggak mutusin cewek ini dulu aja? Kenapa lu harus bertahan sama cewek ini, terus lu malah cari yang lain juga? Dengan sama-sama tuh lu masih ada status gitu. Nah, dia tuh sering ngeluh karena dia tuh pengen ditemenin mulu. Tapi di satu sisi Vikram juga pengen ada sosok yang benar-benar bisa diajak ketemu terus. Sementara ketika Vikram pengen ketemu, dianya nggak bisa karena kan lagi dirawat gitu. Harusnya ya sebagai cowok nih, lu harus ngertiin cewek lu juga. Cewek lu tuh lagi sakit gitu. Lu kenapa nggak ngertiin gitu? Ibaratnya nih, lu harus memposisikan kalau lu yang jadi ceweknya gitu. Gimana kalau lu sakit terus lu diselingkuhin, sakit gak sih gitu? Ya. Otomatis lu gini loh, lu menempatkan diri kalau misalnya itu terjadi sama lo. Lu nggak mau kan? Bener-bener. Nah, itu kan kayak mau jenguk tapi gak bisa. Jadi akunya tuh gak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya gak bisa ngapa-ngapain tuh mau jenguk gak bisa. Di chat doang, sementara akunya tuh pengen bucin gitu. Pengen ngejenguk nih ke rumah sakit atau ke rumahnya gitu. Dilarang, gak bisa. Kayak bener-bener apa ya, pas mau ngejenguk pun kayak dikunciin, kayak bener-bener gak dong, padahal ada di dalam gitu orangnya. Terus habis gitu mau gak mau, itu kan bentar lagi kan graduation ya. Iya. Bentar lagi graduation, mau gak mau kan kayak pengen punya gandengan gitu pas graduationnya. Ya udah jadi apa sih, bukan nyari cewek sih, waktu itu emang kebetulan main di kafe ketemu sama cewek nih, dan itu ngebuat Vikram tuh tertarik gitu sama ceweknya. Gue tuh sebagai perempuan bingung ya, kenapa cowok tuh bisa selingkuh dari cewek yang memang dia udah pilih loh dari awal. Oh ini nih gue suka sama dia, gue sayang sama dia, tapi ya ujungnya dia milih yang lain gitu. Nah, Itu kenapa tuh? jadi gini, feel-nya tuh dulu ngerasanya kayak complicated. Complicatednya tuh ketika gue pengen bucin, dia nggak ada. Mau nyamperin dia, dihalang. Ngerti gak sih? Jadi waktu itu kan kayak labil gitu kan, mau ngambil keputusannya gimana. Jadi mau gak mau ngambil keputusan sepihak, jadi cari cewek lain di belakang dia gitu. Pokoknya maaf banget kalau misalkan si Mbak S ini lihat ya, aduh. Kalau ciri-ciri orang selingkuh menurut lu tuh gimana? Ciri-ciri orang selingkuh. Iya, karena kan otomatis lu kan pernah nih. Gue juga nggak mau dong begitu lagi gitu. Ciri-ciri orang selingkuh yang menurut gue itu emang bener-bener relate banget sama gue ya. Ciri-cirinya itu, dia itu udah pasti ngeghosting sih. Ngeghosting. Terus misalkan nih, kalian biasa ngabarin jam 7 malam sampai tengah malam kayak full chat atau chatan. Nah itu tuh udah mulai ngurang tuh, udah harus dicurigain sih. Jadi kalau misalkan nih, mungkin ada alasan kayak sibuk atau yang lainnya gitulah yang sedikit masuk akal. Tapi kalau misalkan keterusan dan itu ngebuat lu curiga, ya itu patut dicurigain sih. Kalau ngelihat cowok gue nih, dia kan pasti punya akun Instagram nih. Ya. Ngeliatin followingnya tuh cewek-cewek cantik semua. Nggak ada loh satu pun cowok gitu yang dia follow. Kayak cewek-cewek seksi, cewek-cewek cantik. Dia tuh nge-like gitu. Itu otomatis selingkuh atau cuma sekedar suka aja? Selingkuh. Dilihat dulu sih ceweknya yang kayak gimana dulu. Kalau misalkan si cewek ngelihat spek sih sebenarnya. Kalau misalkan si cowoknya nih, menurut lu si cowoknya tuh emang cakep banget gitu. Nah, itu tuh bahaya, ngerti gak sih Kak? Jadi kadang orang itu perlu sadar diri juga mau selingkuh, ngelihat lawannya dulu. Kalau misalkan cewek-cewek seksi, terus emang dia tuh ya seleb lah di mata orang-orang tuh, menarik gitu. Ya itu paling like doang sih, kayak ya udah cuci mata gitu. Maksudnya kayak ngerti gak sih? Kayak ya udah nge-like doang, komen. Atau yang perlu diwaspada itu
kalau emang dia tuh sampai ketemu atau video call atau kayak ya, mengintari si tujuannya ini. Tapi gini loh ya, menurut gua tuh orang selingkuh nih jago banget nutupin segala sesuatunya. Kayak misalnya Betul. gue ngecek get kontaknya, kan nama di get kontak Iya. tuh bisa dihapus ya kan? Ah, emang bisa apa? Bisa. Kalau Oke. makanya lu main dong gitu kan. Lah jadi promosi get contact gitu. Jadi oke. Oke. Ya, tadi sampai mana tuh? Dan gue lupa. Aduh. Sampai get contact. Oke. Jadi Ya, oh iya. hapus nama. Nah, orang selingkuh itu kan bisa banget nih cara-cara dia nutupin supaya gak ketahuan sama ceweknya. Termasuk kan misalnya ceweknya udah curiga nih. Dia tuh berusaha meyakinkan gimana sih supaya ceweknya tuh percaya lagi sama dia kalau dia nggak selingkuh. Padahal di balik itu cowok-cowok nih, karena gue cewek ya, nggak mungkin gue bilang cewek gitu. Iya, Cowok-cowok nih bilang, enggak kok aku nggak selingkuh, aku cuma ada kamu, cuma kamu kok di hati aku gitu, nggak ada yang lain gitu. Padahal sebenarnya gebetan dia tuh di mana-mana. Apalagi nih buat yang suka main game, kan gue denger-denger nih sebagai anak muda ya, Oke. ada kasus di mana cowoknya ini selingkuh tapi di game gitu, paham nggak Oke. sih? Kayak Ada. sayang Pernah ada dengar, kan? pernah dengar, ya. Nah itu loh yang Ya. gue khawatirin gitu. Oke. Lu pernah diselingkuhin apa selingkuh? Gue pribadi bisa ada di sini Mm-mm. karena gue pernah diselingkuhin. Buat orang-orang yang sekarang lagi nonton yang ngerasain sama kayak gue, semoga lu bisa terinspirasi dan lu nggak mau terjebak di hubungan toksik kayak gini. Oke, toksik. Iya, benar. Maksudnya toksik apa tuh? Jadi maksudnya toksiknya tuh kayak gimana sih? Oke, di sini gue mau cerita pengalaman gue selama ini punya hubungan sama cowok kurang lebih 5 tahun ya. Buat cewek-cewek nih yang lagi di posisi kayak gue, dengerin nih cerita ini sampai habis, jangan sampai di skip video ini. Nah, selama pacaran dia ngenalin temen deketnya cewek. Dia ngomong ke gue, ini loh temen deket aku, namanya ini nama samaran ya, panggil aja Putri gitu. Nah, dia ngomong, kamu nggak usah cemburu sama dia ya, karena aku lebih kenal dia lebih lama gitu. Aku udah kenal dia lebih lama daripada kamu. Dia tuh udah nemenin aku, kayak udah nemenin aku susah gimana. Dia udah kenal keluarga aku gimana. Nah, otomatis awalnya tuh gue ngasih kepercayaan ke si cowok ini loh. Kayak, ini loh hati gue, ini loh kepercayaan gue. Gue kalau tiap cinta sama orang, gue kasih semuanya gitu. Kayak, udah deh, iya gue percaya sama lu gitu. Gue sayang sama lu, ini loh kepercayaan gue gitu. Kayak gue mikir ya udahlah cuma temen deketnya aja gitu. Toh juga gue juga pasti punya kehidupan pribadi gitu. Kayak gue punya temen cowok, dia juga masa gue sebagai cewek nggak ngeizinin cowok gue punya temen cewek gitu kan. Awalnya tuh hubungan gue sama dia ini nggak direstuin sama orang tuanya. Tapi si temen ceweknya ini deket nih sama mama papanya karena mereka tuh katanya teman lama nih cowok gue sama si cewek ini. Akhirnya gue nanya dong, kayak otomatis gimana sih supaya diterima sama keluarganya cowok gue gitu, ke cewek ini nih. Oke. Udah beberapa tahun berjalan, akhirnya perjuangan gue nggak sia-sia, mama papanya tuh merestui. Tapi kayak mama gue ngomong, mama gue tuh udah tahu dia nih, mama gue juga ngerestuin kan. Ya. Ini kan hubunganmu udah lama sama si cowok ini. Kenapa nggak ke jenjang yang serius aja, even cuma tunangan dulu lah. Kalau nikah kan bisa tahun depan atau kapan gitu kan. Yang penting lu tuh ada ikatan gitu kan. Mama gue ngomong gitu. Akhirnya gue ngomongin dong ke si cowok gue ini. Gue ngomong, yang hubungan kita kan udah lama. Aku kenal kamu udah lama juga kan. Kenapa nggak mau niat serius gitu. Akhirnya dia ngomong, iya siapa sih yang punya hubungan nggak pengen serius gitu. Apalagi kan hubungan kita udah lama gitu. Dia ngomong kayak gitu. Akhirnya oke. Dia ngomong ke orang tuanya. Cuma dia ngomong gini ke gue. Aku pengen seriusin kamu. Cuma aku belum bisa beli cincinnya. Karena aku belum kerja. Aku masih nggak ada uang. Ya udah gue ngomong gini. Nggak apa-apa deh pakai uang aku dulu. Gitu. Uang aku gitu. Nanti kalau misalnya kamu udah kerja juga pasti kamu bakalan ganti kan. Yang penting kita tunangan dulu aja gitu ya kan. Nah itu mama papaku udah tahu kayak kalau sampai sama teman-teman gitu, teman kantor, kayak teman gereja semua udah pada tahu kayak, oh Susi, aku support lu kok cepet nikah ya atau gimana kayak. Karena pengen banget nikah muda waktu itu sih pikirannya gitu. Sorry. Itu umur berapa tuh? Apa? 20 Oh, dulu. oke.
Oke, Ya. lanjut. Terus juga gini loh, udah seiring berjalannya waktu udah kayak mantep banget nih. Nah, tapi di tanggal 10 Juni dia hilang. Gila kan? Kayak, what? Kemana? Kayak, gua ngechat aja, nggak ada, woi. Oh, jadi Ngechat, bener-bener hilang gitu. Iya, kayak ngeghosting gitu dong. Ya sebagai pacar apalagi kan udah ada ikatan ya kan, otomatis kan sama. Ya gue khawatir, gue ngechat dia nggak ada, gue call dia nggak ada, gue cekin medsosnya dia, gue spamin, nggak ada sama sekali gitu. Nyampe di situ kayak saudaranya tuh tiba-tiba calling gue kayak, Susi lagi di mana? Lagi sibuk gak? Lagi kerja nggak? Pokoknya ditanya-tanya gitu. Dia akhirnya mau ketemu gue di satu tempat si saudaranya ini. Kayak dia ngomong nih saudaranya, kan say hi awalnya tuh kayak basa-basi dulu gitu, nggak mau to the point. Tapi to the pointnya gini, tiba-tiba. Oke. Kamu, Gimana tuh? ya dia ngomong kayak gini. Ini nggak di call ya, ini langsung kayak, Susi, aku minta maaf nih sebagai saudaranya si sini. Aku mau menyampaikan satu hal gitu ke kamu. Kalau kamu tuh harus batal tunangan. Wah, Oh, jadi ini tuh mau langsung emang mau niat tunangan. udah tunangan Oh, loh. udah. Iya. Jadi harus digagalin semua gitu. Nah, gua di situ langsung kayak ini lu bercanda ngomong kayak gini, kenapa gitu? Gue tanya lagi dong, kenapa? Dia jelasin akhirnya ternyata yang temen ceweknya ini itu selingkuhannya dia gitu. Itu even dia temen lama, ternyata dia di belakang gue tuh pernah kayak segala macam di belakang gue. Itu gimana sakitnya? Gue nggak tahu deh. Gue Kacau sih. naruh rasa percaya, gue sayang banget gitu sama dia. Sampai gue dikecewain loh kayak gini. Kenapa gitu? Kayak gue pengen gitu dapetin cowok yang emang baik gitu. Apalagi gue udah berjuang loh. Gue udah kasih ini itu, apalagi gue berjuang buat dapetin restu mama papanya. Tapi hasilnya malah kayak gini. Terus gue tanya, emang sini kemana gitu? Sama saudaranya kan. Gue tanya. Terus dia ngomong. Lagi ke gue. Kalau si ini tuh udah flight gitu loh ke provinsi di mana temen ceweknya ini tinggal karena dia mau tanggung jawab. Tapi gue ngomong gini ke saudaranya, kenapa dia nggak ngabarin? Kenapa kayak gue ditinggal gitu aja? Lu bayangin dong rasa malunya, rasa traumanya, apalagi keluarga udah tahu, terus juga teman-teman udah tahu gitu. Kayak capek gitu, gue udah ngasih percaya gitu, rasa kepercayaan gue yang benar-benar hati gue 100%. Ibaratnya ini piring nih. Kalau jatuh itu masih ada serpihan-serpihan kayak gede-gede gitu. Tapi kalau hati gue jatuh itu udah bener-bener kayak debu banget. Gue udah nggak bisa lagi percaya sama cowok. Sampai situ kayak teman-teman gue ngomong kayak nge-support gitu. Udahlah nggak apa-apa gitu. Udahlah nggak apa-apa lagi juga. Kalau lu selesai sama dia masih banyak kok yang nungguin lu. Pertanyaannya gini. Pas gue udah selesai, mana yang nungguin gue? Banyak yang emang yang suka, tapi cuma penasaran doang, nggak bener-bener serius gitu. Makanya dari situ sampai sekarang kenapa gue punya rasa posesif gitu, gue punya rasa takut buat jatuh cinta lagi gitu. Karena gue pernah kayak gitu, gue diselingkuhin, apalagi itu udah mau ke hal yang serius gitu loh. Itu sakit banget sumpah. Wah, gila sih. Nah, jadi sebelum tirai aku buka, Udah takut. ada 2 papan. Oke. Kalian tulis, kalian deskripsikan 3 kata yang mendeskripsikan teman bicara kalian. Oke. Tapi gimana aja nggak apa-apa ya? Apa? Sesuai sama tadi tuh, habis bincang-bincang kayak gimana sih orangnya yang ada di sebelah. Tiga kata ya. Kalau udah dibuka, silakan kalau mau kenalan dulu, mau tanya-tanya yang tadi belum ditanya nggak apa-apa. Oke, Kak. Kakak serong agak sana, kakak serong agak ke sana. Takut. Lu serong sini. Ya, serong dikit aja. Nah, stop. Oke, aku buka dulu ya. Ya. Ada ya. Jangan langsung dipukul, Kak. Iya, iya. Aduh, ya Allah. 1, 2, 3, silakan, Kak. Bentar, Iya. bentar nih.
Aduh, susah muternya. Gak pernah denger. Lu kenapa selingkuh? Lu sakit banget tau gak sih gitu. Iya. Namanya siapa tadi? Susi. Umur sekarang berapa? 21. 21. Lu siapa? Lu siapa orang? Maksudnya namanya loh. Siapa? Nama aku Fikram. Oke. Ini sih yang belum ditanyain. Yang lu lakuin kalau pasangan lu selingkuh gimana? Sebenarnya sakit ya, dan selingkuh itu nggak dibenarkan. Tapi yang gue lakuin ya udah gue putus aja. Karena mau dilanjut kayak manapun, rasa sakit itu bisa dimaafin. Maksudnya kesalahan itu bisa dimaafin. Cuma kalau untuk perlakuannya nggak akan bisa gitu. Mau sampai kapanpun, kayak misalnya gue sama dia nih, kalau masih pacaran gitu, terus gue tahu dia selingkuh, udah nggak bisa gitu. Kayak mending putus aja. Jadi nge-cut off langsung Iya, gitu ya? langsung cut off. Meskipun Pertanyaanku nih Kak, kalau Kak Fikram nih, pernah nggak diselingkuhin? Diselingkuhin. Oke, jadi gini, ini mungkin karma dari... Oh berarti pernah nih. Wah iya, diselingkuhin, aduh. Gimana tuh cara menyikapi ketika Kak diselingkuhin? ya sakit gak tuh? Menyikapi. Boleh cerita gak? Boleh aja. Oke, ini pas diselingkuhinnya aja ya. Jadi aku tuh deket sama satu cewek. Waktu itu dia pulang kerja juga. Fikram ngejemput dia ngeburu-buru gitu kan. Kayak gak mau repot nungguin. Fikram buru-buru. Itu hujan pun tetap Fikram terobos. Karena waktu itu jaraknya dari resto kerjaan Fikram ke si tempat golf ini 20 kiloan. Lumayan jauh lah ya. Mungkin menurut dia lama, tahu-tahu dia ternyata sama om dia sempet ngeliat gue. Ya terus Dia gimana kayak, tuh? ya udah dia kayak biasa aja. Tahu kan gimana rasanya diselingkuhin, sakit banget. Karena itu nimbulin trauma tersendiri loh. Apalagi aku loh yang pernah diselingkuhin, kayak sakit mau percaya cowok aja kayak susah, jadi posesif sekarang. Kayak lu mau punya temen cewek kayak nggak boleh. Karena pengalamanku pernah digituin, diselingkuhin juga, makanya jadi posesif. Kayak lu lagi di mana, lu follow cewek apa enggak, makanya tadi gue nanya kan kalau gitu. Oke, Dari Mbak. Kakak nih, balik dari Kakak ke pesan. Oke, pesan. Oke, langsung jawab nih. Ya jawab lah. Iya. Oke. Jadi untuk perempuan-perempuan yang melihat video ini ya, termasuk kakaknya, kalau misalkan cinta sama cowok itu, tapi gimana ya, cewek tuh emang Pakai hati loh. iya, bener-bener kayak sampai 100% nggak mikirin kayak logika gimana gitu. Yang penting ya udah, gue sayang sama lu terus gitu. Apalagi yang bener-bener kayak apa ya, kadang ada nih cewek, ini temen gue juga ya, dia mau diapa-apain dia tetep Mau. Salah itu mah, tergantung saking orang. sayangnya. Jadi kalau misalkan sayang sama cowok, lihat dulu cowoknya, dia layak buat diperjuangin nggak? Apakah dia bakal ngebuat lu bahagia? Apakah dia malah ngancurin lu gitu? Intinya harus benar-benar selektif sih. Makin dewasa tuh benar-benar kayak kriteria dilihat dia kebiasaan Bener gimana, banget sih. Iya. dia menyikapi hal kecil gitu. Kita kan baru kenal nih hal kecil apa gitu. Contohnya nih, oh dia tuh detail banget, dia tuh sering apa ya, ngebersihin yang detail gitu dari hal kecil ibarat. Kak, yang tadi yang udah ditulis bisa saling ditunjukkan. Waduh. Oke. Aduh maaf ya. Ini maaf ya, nggak boleh kesinggung ya. Iya. Dari Gak apa-apa serius. Dari Kak Fikram dulu aja, Kak Fikram tunjukin. Serius sih, gue apa ya? Lu tuh cewek yang keren sih menurut gue ya. Oke. Ini Apa tuh isinya apa aja tuh? baca dong. Kuat, berani berbaur ya? Berkorban. Tulus. Ini berdasarkan ceritanya ya, kalau orangnya sih oke-oke aja. Oke, apa tuh? Jelasin satu-satunya. Bosenan. Kenapa bisa bosenan? Karena yang tadi aku tangkap dari cerita dia, yang dia ninggalin ceweknya gitu aja, makanya itu pasti bosen sih, karena dia kan maunya jalan-jalan mulu ya kan. Nah kalau yang ini nggak mau ngertiin, itu bener banget, dia nggak mau ngertiin ceweknya itu loh, itu salahnya di dia. Iya, Kayak salah banget. tidak bisa dipercaya.
Oke, thank you.